saya 8622410016. Baiklah, di sini saya akan menuntaskan tugas UAS mata kuliah pedagogik. Soal yang pertama yaitu pengertian pendidik dan anak didik. Menurut pendapat saya, pendidik adalah orang yang bertugas membimbing, mengarahkan, dan membantu peserta didik dalam proses belajar agar berkembang secara optimal baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Sedangkan anak didik adalah individu yang sedang berada dalam proses belajar dan perkembangan. Anak didik memiliki potensi yang berbeda-beda dan membutuhkan bimbingan agar potensi tersebut dapat berkembang dengan baik sesuai tahap usianya. Yang poin B yaitu 6 karakteristik anak didik. Yang pertama itu, anak didik memiliki potensi yang berbeda-beda baik kemampuan akademik maupun non-akademik. Yang kedua yaitu ada anak didik mengalami perkembangan fisik dan psikologi secara bertahap. Yang ketiga yaitu anak didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru. Yang keempat yaitu anak didik membutuhkan bimbingan dan arahan dari orang dewasa. Yang kelima yaitu anak didik dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang terakhir yaitu anak didik belajar melalui pengalaman langsung dan contoh nyata. Poin C, 7 peran pendidik. Yang pertama ada pendidik sebagai pengajar, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan. Yang kedua ada pendidik sebagai pembimbing, membantu anak didik mengatasi kesulitan belajar. Yang ketiga ada pendidik sebagai pendidik karakter, menanamkan nilai moral dan sikap. Yang keempat ada pendidik sebagai teladan, memberi contoh sikap dan perilaku yang baik. Yang kelima yaitu pendidik sebagai motivator, memberi semangat belajar kepada anak. Yang keenam yaitu pendidik sebagai fasilitator, menyediakan sarana dan suasana belajar dan yang nyaman. Yang ketujuh yaitu pendidik sebagai evaluatori, menilai perkembangan dan hasil belajar anak didik. Bab yang kedua yaitu lingkungan pendidikan. Yang A, 3 lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu ada lingkungan keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama. Di lingkungan keluarga, anak belajar nilai agama, sopan santun, dan kebiasaan sehari-hari. Yang kedua itu ada lingkungan sekolah. Sekolah berperan memberikan pendidikan formal, mengembangkan kemampuan akademik, serta melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Yang poin terakhir yaitu poin 3, lingkungan masyarakat. Masyarakat membantu anak belajar, bersosialisasi, bekerja sama, dan menerapkan nilai yang diperoleh dalam keluarga dan sekolah. Yang poin B yaitu pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pendidikan non-formal adalah pendidikan di luar sekolah yang bertujuan menambah keterampilan seperti kursus, bimbingan belajar kayak PKBM, TPA, dan sanggar belajar. Seorang guru dapat berperan dalam pendidikan non-formal dengan cara mengajar di bimbel, membuka kelas belajar masyarakat, atau menjadi relawan pendidikan. Bab 3 yaitu kasih sayang, kewibawaan, dan tanggung jawab. Kasih sayang adalah sikap peduli dan perhatian pendidik terhadap anak didik agar merasa aman dan dihargai.
Kewibawaan juga adalah sikap tegas dan berwibawa sehingga pendidik dihormati, bukan ditakuti. Nah, tanggung jawab juga adalah kesungguhan pendidik dalam menjalankan tugas mendidik dan membimbing anak. Jika seorang guru tidak memiliki ketiga hal tersebut, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Anak didik bisa merasa tidak nyaman, tidak disiplin, dan kurang menghargai guru. Menurut pendapat saya, ketiga unsur ini harus seimbang agar tercipta suasana belajar yang efektif dan menyenangkan. Bab keempat yaitu paradigma pendidikan Islam atau paradigma pendidikan Islam juga adalah cara pandang pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, Al-Quran, dan hadis. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mencerdaskan akal, tetapi juga membentuk akhlak, iman, dan kepribadian peserta didik. Menurut analisis saya, pendidikan Islam menekankan keseimbangan antara ilmu pengetahuan, akhlak, dan spiritual. Guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menjadi contoh dalam bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Dengan paradigma ini, pendidikan diharapkan mampu mencetak manusia yang berilmu, berilman, dan berakhlak mulia. Bab yang kelima yaitu manusia sebagai animal educandum. Manusia sebagai animal educandum berarti manusia adalah makhluk yang dapat dan perlu dididik. 3 poin utama yaitu manusia memiliki potensi yang harus dikembangkan melalui pendidikan. Yang kedua itu ada manusia belajar sepanjang hayat. Dan yang ketiga yaitu pendidikan membentuk kepribadian dan karakter manusia. Dalam kesimpulan dan penerapan sebagai guru, yang poin pertama yaitu yang A, terhadap diri pribadi. Terus belajar dan memperbaiki diri. Menjadi pribadi, disiplin, dan bertanggung jawab. Menjaga sikap dan etika sebagai calon pendidik. Yang poin B yaitu di lingkungan sekolah. Menjadi guru yang sabar dan adil. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Memberi contoh sikap yang baik kepada siswa. Poin yang terakhir yaitu poin C, di lingkungan masyarakat. Menjadi teladan yang baik, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, membantu meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan. Bab yang kelima yaitu manusia sebagai animal educandum. Manusia sebagai animal educandum berarti manusia adalah makhluk yang dapat dan perlu dididik. 3 poin utama yaitu manusia memiliki potensi yang harus dikembangkan melalui pendidikan. Yang kedua itu ada manusia belajar sepanjang hayat. Dan yang ketiga yaitu pendidikan membentuk kepribadian dan karakter manusia. Dalam kesimpulan dan penerapan sebagai guru, yang poin pertama yaitu yang A, terhadap diri pribadi. Terus belajar dan memperbaiki diri. Menjadi pribadi, disiplin, dan bertanggung jawab. Menjaga sikap dan etika sebagai calon pendidik. Yang poin B yaitu di lingkungan sekolah. Menjadi guru yang sabar dan adil. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memberi contoh sikap yang baik kepada siswa. Poin yang terakhir yaitu poin C, di lingkungan masyarakat. Menjadi teladan yang baik,
berpartisipasi dalam kegiatan sosial, membantu meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.